Oke, udah. Nah, di sini apa tadi? Kita klik rekam kan? Klik rekam, Pengadilan Negeri Bogor. Nah, karena di sini minta UP, jenisnya dana UP, UYHD ini. UP apa ya? UYHD, ya pokoknya kita nggak ngerti. Pokoknya yang ini, UYHD. Nah, terus setelah itu masukkan nomor SPP-nya kayak tadi. Terus dia tanggal 1 Januari, besarnya 30 juta. Ini tanggal 1 Januari 2019. Terus ini udah benar. Enter. Ini bebannya rupiah murni, kantor daerah. Enter. Nah, ini sifatnya dana UP. Enter. Nama kayak dasar pengeluaran UU. Enter. Nah, jumlah pengeluaran di sini kita catat sebesar UP yang diminta 30 juta. Gini. Potongannya nggak ada kan. Terus enter. Terus supplier. Nah, di sini kayaknya udah ada, udah disiapin nih bendara pengeluaran. Pilih. Terus kalau udah kembali. Oke, akun, kembali, simpan. Ya kan? Kalau misalkan belum ada supplier, nanti direkam supplier. Terus kita klik keluar. Terus habis itu cetak kan. Cetak SPP. Kita cetak. Ya Allah. Sama. Terus habis itu ke PPSPM. Di PPSPM kita catat dulu SPM-nya. Catat SPM. Yang ini kita pilih. Terus masukkan nomor SPM-nya. Nah, di sini karena nggak diketahui dia kapan, karena SP2D kan berarti kan udah bentuk SP2D itu udah cair kan. Nah, asumsinya tadi SPP SPM-nya ya sama tanggal kayak gini gitu. Karena nggak diketahui kapannya. Jadi tanggal 1 Januari 2019. Terus saya simpan. Terus keluar cetak SPM. Dan tanggalnya SPM tadi diisi berapa? 1. Iya guys, berarti karena dia tuh kan nanti prinsipnya kayak transaksi yang bakal berterus-terusan toh. Terus kalau misalnya kita lihat 2 hari gitu, takutnya nanti nggak ke gap sama transaksi selanjutnya, jadi setarain aja pada hari yang sama gitu ya. Kayak misalnya nggak ada keterangan lanjutan. Kalau nggak ada, di sini kan dia keterangannya SP2D-nya aja kan. Jadi samain aja tanggalnya sama gitu. Soalnya kadang aku pernah nemu soalnya gini, bentar. Aduh, soal yang dia itu SPP sama SPM-nya beda tanggal, tapi ini kayaknya nggak bakal ngefek banget ya. Nggak tahu, bentar. Nih, misalnya ini, SPP tanggal 2, SPM tanggal 2, SP2D tanggal 3. Ada model soal kayak gini. Jadi itu SPP SPM-nya sama, tapi SP2D-nya beda. Nah, di soal yang ini, karena dia cuma tertulis SP2D, kita asumsiin di tanggal yang sama gitu aja. Oke. Tadi kita udah sampai cetak SPM, terus kita catat nomor SP2D. Nomornya itu sesuai yang di sini. Samain aja lah semua. Nanti tanggalnya. Terus ini yang nanti. Yang ini, yang 30 juta ya. Ini default dari sana kayaknya. Maksudnya yang nge-backup. Ini terus tanggalnya telah diinput oleh nomor SPM 1. Tanggal 1/9/2019. Ini dia salah nih. Kayak gini aja, apa? Tanggal 01/01/2019. Sudah tentang kita simpan. Nah, udah kan. Nah, terus setelah itu kita ke bendahara. Jadi setelah SP2DUP itu bendahara itu kan terima uang kan. Kita ke bendahara. Nah, di sini sebenarnya kita ke referensi dulu. Ya. Ngisi tanggal. Gimana? Aku nggak
bisa itu ngisi tanggal SP2D-nya. Catatan Katanya SP2D nggak setelah bisa. untuk PM tanggal 1/9. Iya, tadi aku juga kayak gitu. Yang bagian ini. Jadi Terus diapa? apa? Yang Terus kayaknya diapain? yang bagian ini. Yang bagian ini tuh dia udah nyatet nomor SP2D-nya atau gimana? Ini kan aku ini udah ada nomornya ini. Dari maksudnya kita kan ini backup-an. Jadi file sebelumnya yang sebelum kita itu dia udah ada transaksi pakai nomor 1111 kayak gini. Tadi aku tak delete satunya satu. Paham nggak? Ya Kak, paham. Jadi dia tuh Paham. sebelum kan kita nge-backup jadi udah ada datanya gitu. Kayak gitu. Oke, sudah. Sama-sama. Terus tadi kan Jadi, udah catat SP2D-nya ya, gimana jadinya tadi? tadi kalau di soal UAS kayaknya pasti aman ya karena kita belum nyatet apa-apa. Kecuali udah nyatet. Nah, tadi aku tak delete satu di bagian SP2D. Jadi angkanya tuh harusnya kan gini kan. Angkanya harusnya kan 111 semua gitu. Nah, ini tak hapus satu. Jadi ada berapa digit nih? 12 digit. Salah. 9, 10, 11 digit tok. Oh. Kayak gitu. Nggak masalah sih. Ini mau dihapus juga nggak masalah, tapi aku nggak ngerti ngapusnya nanti. Ntar aja deh. Kayak gitu. Terus setelah itu kita ke mana nih? Oh iya, tadi kan setelah kita terbit SP2D, bendara itu nyatet kan. Ketika ada SP2D UP, bendara nyatet pembukuan. Nah, di sini seharusnya kalau misalkan kosongan, kita nyatet rekening bendara. Ini nanti di akhir aja, kayak apa yang harus kita persiapkan gitu. Nah, di sini karena belum ada rekeningnya, kita rekam. Jenis rekeningnya adalah bendara pengeluaran, ya kan. Nomor rekening asal aja, nama rekening juga diasal. Maksudnya kalau mau diniatin, ya nanti malam silahkan di setting. Nah, nama banknya ngasal juga. Ya, ini aja. Nomor surat izin ini ngasal, tanggalnya ngasal juga. Kode BPP. Nah, ini kalau ini harus disamain dengan kode BPP yang kita setting di menu admin. Nah, ini admin. Nah, di menu admin, di sini ketika kalian nge-setting BPP, ini nanti kan ada kodenya toh. Bukan di sini deh yang salah, di bagian user. Nah, bagian user. Ini yang BP ini, kalian kan kalau diubah, ini kan makanya yang kode ini kan, 00. Pokoknya yang 00 lah benda ini kan. Nah, itu nanti disamain kodenya. Ya biasanya amannya 00 biasanya gitu lah. NPWP juga diasal. Nah, alasan buka juga diasal, juga bebas. Keterangan juga bebas, kosongin boleh. Mata uangnya IGR. Nah, kalau sudah, klik simpan. Udah sampai sini kan? Terus tutup. Nah, terus setelah itu, sebenarnya kita nyatet RW saldo awal kalau ada. Secara konsep sih sebenarnya bagusnya 0 ya. Nah, aku pakai konsep itu. Kecuali soal di soal itu diketahui saldo awalnya sekian gitu. Kalau saldo awal enggak, aku pakai konsep awal pada saat bahwasanya ya di awal tahun sama akhir tahun itu bendara itu harusnya 0 saldonya gitu. Kalau misalkan di soal diketahui ya diisi aja di sini berapa saldo awalnya. Terus tadi nemu terima SP2D, kita catat di RW transaksi. RW transaksi kita catat. Kita klik rekam di bagian bagian SPMUP mana sih? Nah, ini SPMUP TUP. Jadi ini itu pada saat kita itu terima UP atau terima TUP. Tadi kan terima UP kan, kita klik ini, terus kita klik pilih. Nah, nanti muncul nih dasarnya nomor SPP yang mana tadi sama SP2D yang mana, nilainya ini gitu. Klik centang, terus kita pilih. Nah, di sini kita pilih tanggalnya, tadi kan tanggal 1 kan SP2D. 01/01/2019. Terus udah tinggal gini doang, klik simpan. Nah, bener nggak tanggalnya? Bener ya? Saya cek bentar. Tanggal 01/01/2000. Nah, benar nih. Dia tanggal 01/01/2019 ada pencatatan ini. Sehingga di sini saldo kas di banknya ada 30 juta. Gitu. Oke, transaksi nomor 1 selesai. Terus berikutnya, tanggal 2 Januari, mengambil uang dari bank dengan cek. Ini bukti ceknya.
sebesar 30 juta. Jadi 30 juta itu diambil semua. Ini transaksi cuma ada di bendahara kalau yang ini. Jadi di bendahara ini kita di RUH sini transaksi, kita klik rekam, kita pilih yang PU Bank, ambil uang. Terus kita pilih. Nah, di sini nomor dokumennya, nomor dokumen sumber yang tadi, yang CQ ini. Nah, di sini tanggalnya 2, kita geser lah, ganti 2 aja, ketik aja deh. Tanggal 2, salah. Tanggal 2 kayak gini. Nah, terus kalau udah klik simpan. Nilai transaksi, oh 30 juta. Ini banget nih. 30, 00, 000. Nah, kalau udah klik simpan. Oh, rekeningnya. Oh iya benar, sorry. Rekening, klik simpan. Oke, transaksi berhasil disimpan. Lah, muncul lagi. Kurang asem. Nilainya gimana, weh? Nah, di sini nanti muncul. Ini kan kenapa di sini nggak ada? Karena di sini bulannya Februari. Ganti aja bulan Januari. Nanti muncul. Ini PU Bank tanggal 2 gitu kan. Udah. Jadi uangnya sekarang naik. Udah selesai yang PU Bank. Terus, nah ini membayar pembelian ATK untuk persediaan. Nah, di sini mulai ada koordinasi nih. Jadi harus sinkronisasi dengan aplikasi persediaan. Tetangga harus dibuka dulu. Nanti kesasnya dulu ya. Jadi kita membayar tunai untuk membeli ATK untuk persediaan operasional kantor. Kode akunnya ini 521811 kepada CV apa ada aja, terus sebesar 27.500. Ini sudah termasuk PPN. Dipungut pajak-pajak terkait dan disetorkan pada hari yang sama. Ini tanggal berapa? 3. Oke, berarti tanggal 3 ini kasusnya kayak gini. Kita beli alat-alat ini, beli kertas, ini. Habis itu potong pajaknya, potong atau pungut, habis itu langsung di-store gitu. Jadi ada 3 transaksi, beli, potong, setor pajak, potong pajak, setor pajak di tanggal ini oleh bendahara. Nah, apa yang dilakukan? Sebenarnya gini, kalau secara konsep itu di sini ketika kita belanja menggunakan UP, kita itu harusnya pakai SPBY di menu PPK. Tapi setahu aku, ini di RUH SPBY, kita bikin SPBY dulu. Tapi setahu aku dan dari beberapa tes di teman-teman katanya SPBY di aplikasi SAS ini tidak link ke bendaharanya. Jadi ketika kita bikin SPBY, nanti di bagian, jadi gini alurnya adalah kita bikin SPBY, nanti habis bikin SPBY, bikin RUH kwitansi. Nah, kalau di 2020 RUH kwitansi itu dia langsung link ke SPBY-nya. Nah, tapi di 2019 ini nggak nge-link. Makanya daripada kita boros waktu, mending SPBY kita skip dulu gitu loh. Jadi nggak dibikin langsung pindah ke aplikasi persediaan aja gitu. Kesini nggak apa-apa. Jessica, tadi yang kecepatan dari mana? Sorry ngomong kecepatan. Kayak aku ulang dikit ya. Jadi di nomor tanggal 3 ini ada transaksi nih pembelian belanja ya kan. Belanja itu beli ATK. Intinya ini. Nah, pada saat ini kan maksudnya persediaan kan. Nah, nanti kita harus jangan lupa buat nyatet di aplikasi persediaannya gitu. Kalau habis catat SPP terus mau catat SPM nggak muncul. Kenapa ya? Tanggalnya coba habis nyatat SPP mau nyatat SPM nggak muncul. Habis catat SPP nyatat SPM nggak muncul. Tanggal udah benar. Bentar, kita coba ya. Mau nyatat SPP di sini ya, dicatat batal ini. Bentar ya. Iya, benar. Jangan lupa cetak dulu. SPP-nya kan tadi udah catat. Dicetak dulu SPP-nya. Benar. Makasih nih, Laura. Jadi gitu ya, yang pakai user Norman Hadinya atau bukan. Jadi bikin SPP, jangan lupa cetak. Nah, nanti di SPM catat SPM. Coba dicek. Bisa nggak? Kita tetap setelah SP2D load master nggak? Enggak, load master nanti. Load master ketika nanti mau ke Saiba. Nah, tapi kenapa Sandra tuh tiap SP2D load master ya? Nah iya, aku nonton itu makanya nanya. Nggak ngerti itu aku. Nah, menurutmu biasanya nggak perlu ya? Load master itu dia digunakan kalau mau link ke Saiba setelah itu. Jadi Cuman kalau di sini emang kalau misalnya menemukan suatu gejala apa gitu,
misalnya apa nggak muncul, dia di batal load master apa emang dia jadi bisa muncul lagi, tapi nggak tahu sih. Gimana? Yo aman nih. Misalnya kemarin dia kan ada bagian load master kan, dia setiap episode di load master terus ada kendala tuh di tengah-tengah, misalnya nggak muncul atau apa gitu, episode atau apa, terus dia diulangin lagi di pembatalan load master, terus di load master lagi dia baru muncul. Jadi mungkin biar kalau pas ada masalah gitu kali ya, aku nggak tahu juga ya. Tapi mending enaknya di load master nggak? Kalau aku biasanya nggak tak load master dulu, load master tuh di akhir. Biasa nih, orang baru pertama kali ini. Load master tuh setahuku emang buat nanti ke sana. Jadi ini belum setahuku ya. Setahuku belum gitu. Belum di load. Nggak tahu sih. Karena emang nggak ada kendala di tengah gitu loh. Soalnya itu ada kendala di tengah kan. Terus dia melakukan sebuah load master, terus kendalanya itu bisa teratasi gitu. Main waktu aku lihat sih. Oh ini mungkin kata Lisa gini, mungkin biar ingat SPM-nya jumlahnya ada berapa, biar semua ke load gitu. Iya, kayak gitu mungkin ya. Karena di sini juga, ini aku tak cek kan, ini ada apa load SPM. Ini juga aku bingung SPM yang kita tanggal berapa gitu. Ini yang jelas yang ini kan, tanggal 1 ini. Ada kan? Nggak tahu sih tapi yang mana. Ini apa transaksinya kedouble karena kita baru nyatet yang tanggal 1 kan harusnya. Tapi di sini udah ada transaksi-transaksi yang ini gitu. Ya mungkin itu salah satu kenapa kok dia di load gitu. Biar nggak kecampur karena dia udah apa namanya? Udah nyatet pakai buat transaksi lain mungkin gitu, buat latihan atau gimana. Oh, ngerti ya. Itu balik ke masing-masing mau di load per ini atau enggak gitu. Ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Tadi aku sampai mana? Oh, sampai ini ya, bendara. ATK. Oh. Nah, kita beli ATK jadi harus link ke aplikasi persediaannya. Aku buka dulu aja deh. Karena kita belum nge-set juga di sini kan aplikasi persediaan belum aku buka. Kenapa? Bentar. Ini tolongin. Jadi kan kayaknya aku salah masukin tanggal itu pas PU Bank. Terus aku hapus. Terus pas rekam lagi tuh kata dia saldonya Anda tidak mencukupi. Itu gimana? Sorry. Tadi ngerekam apa? Rekam SPP di mana nih? Di modul apa? Di BP ditransaksikan. Mau yang terus aku terus akhirnya hapus. Pas mau rekam lagi tuh katanya saldo Anda tidak mencukupi. Pas mau PU. Coba share screen. Nanti aku coba di otak kali. Coba kamu share screen. Kuat nggak sinyalnya? Aku pakai HP. Oh alah. Sorry. Tadi di RH transaksi. Nah, terus tanggalnya kan PU Bank kan. Nah. Aku salah tanggal. Tanggalnya berapa? Nah, itu aku jadi tanggalnya tanggal 2 tapi belum Februari. Nah, terus aku hapus, aku mau ngubah kan, nggak bisa. Terus akhirnya aku hapus. Terus pas mau rekam lagi, nggak bisa, katanya saldo Anda tidak mencukupi. Di sini tulisannya berapa saldonya? Udah kembali jadi 30 juta. Udah. Padahal. Dihapus dulu nggak sih yang di bulan salah tadi? Iya. Tadi katanya udah dihapus, Jess. Udah belum, Jen? Oh iya. Coba log off. Coba di foto kirim di grup. Coba. Bisa nggak ya? Oke, sambil nunggu Jenny, aku mau setting shortcut di sini ya. Jadi di bagian apa namanya? Bagian aplikasi persediaan itu kan karena harus satu kesatuan dengan ini, makanya juga sama ini shortcut-nya 097 4645 ke referensi wilayah. Di sini karena kasusnya Bogor ya, bikin ini apa sih tadi? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu di ini Mahkamah Agung. Ininya adalah Badan Urusan Administrasi. Gimana, Jen? Udah bisa. Oh, oke, sip. Alhamdulillah. Sama-sama. Nah, terus di sini bagi Badan Urusan Administrasi, di sininya Pengadilan Negeri Bogor kan. Berarti cari aja di Bogor.
Kalau nggak nemu, kita tanya aja, nggak masalah kok. Kayaknya. Kayak di sini. Terus ini adalah wilayah Bogor. Nah, terus simpan. Terus keluar. Nah, terus setelah wilayah ke WKPB kan. Ke yang pengadilan Kan negeri tapi Bogor. tadi kabupaten nggak apa-apa? Harusnya mana sih? Nggak tahu. Aku nggak ngerti soalnya dia di itunya mana. Aduh, nggak bisa diambil lagi. Saya kalau emang di sini ada 0 berapa tadi? 005 1. Cuma ada itu nggak sih? Soalnya aku nggak tahu di sini tuh harus relate banget atau enggak. Saranku ya, nanti petang di akhir aja deh. Intinya beberapa yang penting karena kita itu nggak ngimpor BAC tapi ngimpor DIPA. Jadi itu bakal kosong semua datanya. Makanya harus disetting. Nanti aja di akhir ya. Masih di sini Bogor nggak ada tadi. Kalian cari kode kayak gitu tuh Kalau mau cari 0252 coba Dan. 0252 Kota Bogor. Yang kamu pencet tadi Kabupaten Bogor. Sorry. Nggak tahu bener nggaknya yang kota apa kabupaten. Mana? 02 berapa? 0252. 52. Ini. 52. Ini, oh iya, Kota Bogor. Kota aja deh. Gak ngerti tapi dia di mana ya. Bogor. Nah, yang ini 0, kita hapus aja deh. Yang 205. Hapus. Oke. Nah, 252. Nah, ini udah dibikin kan. Terus kita bikin yang KPB-nya. Tambah. Cari lagi 005, 01. Berapa tadi Bogor? 02. 52. Nah, WKPB-nya ini. Yang ini, WKPB 097, 097, 645. Ininya 000, di sininya kantor daerah kan. Sesuai dengan ininya. Terus ini dikasih nama Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Bogor. Terus simpan. Keluar. Utility, kita bikin user. Tambah Bogor aja deh. Terus WKPB-nya pilih yang tadi Bogor, Pengadilan Negeri Bogor. Simpan. Nah, udah. Terus nanti kita masuk lagi pakai yang Bogor. Salah. Nah, udah nih, Pengadilan Negeri Bogor udah sama. Nah, udah siapin ini. Kalau udah nanti aku mau masuk ke sininya. Jadi di sini kan beli ATK. Nah, kita catat karena ini tadi alurnya gini. Secara konsep dia itu harusnya di BPK dulu. BPK bikin yang namanya SPBY. Nanti SPBY dicetak, nanti SPBY itu dikasihkan ke bendahara pengeluaran. Nah, nanti bendahara pengeluaran setelah terima SPBY itu bendahara pengeluaran catat di RUH kwitansi. Nah, nanti itu bayar. Nah, pas bayar itu nanti RUH transaksi. Kayak gitu alurnya. Tapi di sini katanya SPBY ini nggak bisa nge-link. Jadi nggak pakai, nggak kanggu. Apa ya intinya itu. Makanya di sini langsung ke RUH ini kwitansi gitu. Kalau mau coba ya nanti di rumah. Nanti malam coba aja bikin SPBY bisa nggak nge-link ke sini gitu. Soalnya di sini tuh nggak nge-link. Jadi daripada buang-buang waktu kan. Di sini RUH kwitansi kita klik. Terus kita rekam. Kita pilih ini pakai KKP atau non. Karena kita nggak ada KKP kita pakai non kan. Terus proses. Nah ini untuk kegiatan. Ini tuh soalnya mungkin kurang ya. Terus kita klik proses. Nah, ini harusnya sesuai dengan pembebanannya. Di sini cuma dibilang akunnya. Oh, akunnya ada nih. Pas nih, 521811. SPBY-nya tuh bisa cuman kayak nggak begitu kepake gitu nggak sih kata siapa-siapa? Iya, kayak gitu, Sian. Oke, kita coba deh di sini ya. SPBY-nya tuh SPBY-nya tuh nggak guna gitu loh. Nyatanya bisa, cuman nggak nge-link gitu loh. Jadi kalau misalkan di kalau di 2020 ya, seingatku gini, kita klik rekam, terus kita habis ini proses, nanti muncul di sini tuh milih SPBY yang mana kayak gitu loh. Tapi di sini tuh kayak gini, mesti milih kegiatan, milih output kayak gitu. Jadi bikin atau enggak itu sama aja gitu. Coba deh kita bikin. Di sini kita bikin SPBY.
RW SPBY. Ini angkanya tak asal aja, apa itu tak asal aja ya. Di sini makanya kan bruto yang 27 aja. Nggak usah dirinci. 27 pembelian ATK persediaan. 27.500. Nah, nanti rincian ini tuh ngaruhnya nanti di apa namanya persediaan. Oke. Nah, nanti di sini rekam, tapi aku tidak menyarankan pakai ini ya. Nanti ini buat contoh aja. Jadi di sini tanggal berapa tadi? 3 apa ya? Ya Allah, aku tuh suka susah kalau gini. 03 01 2019. Nomornya asal aja karena nggak diketahui. Nah, berapa rupiah? 27.500. Salah kan? 27.500 kepada CV ada aja. Apa sih? Apa aja ada? Apa? Untuk pembayaran ATK persediaan. Pers dasarnya kwitansi. Asal aja kodenya. Nah, ini kodenya. Pers barang persediaan barang konsumsi yang ini. Terus ini tanggal 03/01/2019. Bendara pengeluarannya. Aduh, nggak tahu yang mana. Ini aja deh. Aku nggak ngerti soalnya dia yang mana. Terus ini penerimanya. Oke, udah sama. Ini di bagian Bogor. Tanggalnya 01 kalah 03 2019. PPK-nya nggak ngerti aku yang mana karena aku nggak ngerti. Nah, kalau udah ini penerimanya misalkan CV apa aja ada, ya Allah. Sorry. Apa aja ada. Terus klik simpan. Atasnya. Ini sebenarnya nomor apanya ya? Nggak ngerti. Nah, udah kan? Kita udah bikin. Cara ceknya di sini klik ubah ada. Nah, terus habis itu kita cetak nih SPB-nya. SPB kita cetak. Nah, nanti setelah dicetak tuh nih ada cetak. Udah kecetak kan. Nah, pas kita masuk ke bagian sini, di bagian ini, itu nanti sama aja nanti klik pengeluaran kwitansi. Kita rekam, kita milih non KKP, proses kayak gini juga gitu. Jadi kayak sama aja, kita bikin SPP-nya cuma bikin nambahin waktu doang nantinya gitu. Klik proses. Nah, tadi kan dia diminta belanjanya pembebanannya kayak ini kan. 521.811 27.500. Jadi ini 521.811, kita klik di bagian jumlah ini. Berapa tadi? 27.500. Nah, ini udah. Kalau ini udah, kita klik proses. Nah. Oh, sorry. Oke. Jadi di sini tadi kan udah nih. Kita masukin nomor bukti kalau ada. Karena nggak diketahui kan, cuma kayak gini doang. Jadi aku pakai nomor bukti ini. Terus setelah itu untuk pembayaran, error nih. ATK persediaan. Kotanya Bogor, tanggalnya 03/01/2019. Perusahaannya tadi CV apa aja ada. Nama penerimanya siapa gitu. PPP-nya ngasal juga. 0 berapa ya? 02 10 15 00. Oke, PPK-nya pilih. Aku nggak ngerti ini PPK-nya yang mana. Terus penerima barang juga di sini siapa yang terima barangnya. Misalkan Bel. Nomornya. Ya, kegiatan sama outputnya kok bisa dikosongin ya? Apa Mana sih? kan seharusnya dia diisi kan? Ada misalnya 1701 terus outputnya berapa gitu. Kegiatan Kok mana bisa kegiatan? Nggak, waktu habis non KKP tadi loh. Habis non KKP kan terus ngisi kan kegiatan sama proses outputnya aja. Diproses aja. Oh, bisa kosong itu toh. Oh. Kosongin. Itu kan muncul tuh milih kegiatan apa, output apa, klik proses aja.
biar milih sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau waktu kita nulis masuk itu cuma memperkecil aja ya, mesti kayak iya. Oke, makasih Fli. PPK-nya yang 2, BP-nya yang 3. PPK-nya yang 2. Lah, nggak bisa. Udah. Oke, bisa ding. PPK-nya yang 2. Terus ininya, ya udah. Oke, udah begini. Kalau udah, nah di sini kan ada pajak nih ya. Dia dibilang kan, ada apa termasuk dipungut pajak terkait disetorkan pada hari yang sama. Asem. Aku mikir PPN, pajaknya apa sih? PPN sama PPh ya. Kertas itu sebenarnya kalau secara teori nggak kena nggak sih? Nggak tahu. Ada yang ngerti nggak ini? Aku bingung masa belajar PPh. Tadi pakunya 100 jutaan kayaknya. Nah, misal dia sudah bilang termasuk PPN itu ya berarti dia tetap kena lah. Mana? PPN kena gitu. PPh yang aku nggak ngerti. Kalau asas pembelian PPN kena, tapi yang ini kertas tuh kayaknya dibebaskan PPh 22, tapi aku nggak ngerti. Tapi karena jadiin satu, asumsinya kena semua. Asumsinya kena semua. Nih, berempat itu kena PPN sama PPh. Asumsi gitu ya. Jadi di sini bagian bawah ini ada pajak nih. Kita klik pajak. Tadi PPN berapa? 10%. 10. Nah, ini 2.500.000. Terus bagian PPh 22 itu 1,5%. Ketemu angkanya sekian gitu. Guys, canggih. Udah kan? Kalau udah, lah mana nih? Simpan. Kalau udah kita klik simpan. Apakah data pajak disimpan? Yes. Nah, data pajak ini nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke RUH pajak. Jadi kalau misalkan kalian lupa, klik nih ya, lupa. Oh ternyata ada pajak tapi kita lupa, kita bisa klik di sini, tambahin pajak di sini, RUH pajak. Nah, di bulan Januari itu nanti, nah ini ada 2 pajaknya. Kalau misalkan kosong, kita bisa rekam. Nah, ini untuk dasarnya apa? Misalkan dari dasarnya kwitansi kan tadi pilih. Nah, kwitansi yang mana? Ini karena kwitansinya tadi udah kosong. Gitu. Ini udah dipungut pajak soalnya ini. Terus keluar, buat ngecek aja sih. Terus, nah tadi setelah kita bikin RUH kwitansi, kita bayar kan? Bayar itu di sini RUH transaksi. Kita bendahara akan melakukan pembayaran. Ketika kita melakukan pembayaran, di sini pakai transaksi UP. Jadi kita bayar pakai UP. Kita pilih. Nah ini udah ada nih kwitansinya ini. Apa yang menjadi dasar kita buat bayar? Kwitansi. Ini KTK. Kita pilih. Nah, terus di sini muncul tanggal berapa? Tanggal 3 tadi. Tanggal 3, 01, 2019. Jumlahnya sekian. Nah, ini rekening pilih aja ini. Nah, akunnya itu diisi tadi 521811. Benar nggak sih? Ya, benar. Kalau sudah kita transaksi berhasil disimpan. Nah, maka uangnya kita cuma punya 2.500.000. Kalau mengecek ini diganti ke bulan bersangkutan. Ini. Nah, terus tadi kan di sini aku bilang ada 3 kejadian, 3 transaksi kan. Pertama bayar, ini udah bayar gitu. Terus habis itu kita pungut pajaknya gitu. Pungut pajak itu kita udah nyatet RUH pajaknya, tapi kita belum nyatet transaksi pungutan pajaknya gitu. Maka kita nyatet di sini. Kita klik rekam. Di sini ada pungut pajak. Kita pilih. Nah, dasarnya apa? Ini dasar ini ada di RUH gitu. Kalau belum nyatet RUH pajak, di sini nggak bakal ada ini 2 gitu. Nah, kita pilih. Nah, ini untuk tanggalnya kita sesuaikan karena kalau ini nanti bakal error gitu loh. Ini adalah tanggal pembukuan gitu. Kita mau apa? Nyatetnya kapan? Itu kan 03, 01, 2019. Habis itu kita klik simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Ketika kita mengut pajak, berarti uang kita bertambah kan. Jadi uang kita, nah ini nambah jadi 5 juta. Di mana yang sebesar 2.500.000 itu UP, ininya pajak itu. Itu 2. Kalau tanggal pajaknya lupa ngefeknya kemana? Oke. Kalau tanggal pajaknya lupa, nanti kita bakal ngefeknya ke daerah transaksi ini. Nanti bakal error. Aku contohin ya. Ya Allah, nggak apa deh. Bismillah. Nah, ini, yang pungut pajak misalkan tak ganti. Jadi, nah ini udah tak hapus lagi. Yang pajaknya kan. Misalkan aku pungut pajak, nah tapi aku nyatetnya misalkan salah nih, 2021. Nanti dia
dia ngefeknya gini, lah kok masih 2.500.000 gitu, karena ini adalah transaksi di tahun 2019. Kita nyatetnya itu di 2021. Ketika kita beralih ke bulan Januari 2021, maka itu transaksinya bakal ada. Mana nih? Di bulan, lah mana kok muncul? Kurang nih. Nah, ini kita angkat 01/01/2021. Woi, ada coy. Ini paling Mana? nggak Syafa tuh loh. Kemarin aku kayak gini soalnya. Bulan Februari nggak sih Dan tadi? Apa? 2019. Kok nggak muncul? Kok 2019 salah. 2021. Nah, ini muncul nih. Oh, tadi aku nyatanya bulan Februari. Sorry, makasih. Tadi, Jen. Nah, ini. Jadi ngaruhnya kayak gini. Jadi kalau kita ngelihat di tahun 2021 ya ada gitu. Tapi kan ini harusnya kan 2019 gitu. Maka gimana caranya? Hapus aja. Ini hapus. Terus kita kembali ke masa lampau. Kita balik ke 2019. Kita klik rekam. Nah, di sini kita pungut pajak. Pilih yang ini udah ada di RUH pajak. Nah, ini tanggalnya ganti tadi 03/01/2019. Kita klik simpan. Transaksi berhasil disimpan. Kita beralih ke bulan Januari. Jangan 2019. Ya Allahu Rabbi. Aplikasinya ngeselin banget ya Allah. Nah, ininya ya itulah. Terus habis itu setelah kita pungut pajak, kita juga nyetor pajak di hari yang sama. Maka kita di sini klik rekam, klik store pajak. Nah, store pajak itu bisa ketika tadi kita udah mungut gitu loh. Kita klik pilih, nah nanti muncul lagi. Ini dasarnya adalah pajak yang udah kita pungut gitu. Kalau misalkan kecatat di RUH pajak tapi belum kita pungut, ya nanti tetap kosong kayaknya. Nah, jangan lupa tanggalnya, tanggal berapa? 03/01/2019. Terus kita klik simpan deh. Di keterangan gitu walaupun dia nggak bilang store, Kenapa? dia nggak bilang store pungut, langsung kita pungut sama langsung kita store pada hari itu juga aja ya? Iya, soalnya di sini kan dibilang kayak gitu nih. Dipungut pajak terkait distorkan pada hari yang sama. Kayak gitu. Rafiro, oke, lanjut. Oke, di sini masukin NTPN, nomor penerimaan negara, ngasal aja kalau nggak ngerti, aku juga ngasal. Tidak mengerti soalnya. Terus kita klik simpan. Oh, dua-duanya ternyata. Oke, berhasil disimpan. Nah, udah. Sampai di transaksi ini. Nah, terus kita udah nyatet transaksi belanjanya. Kita sekarang melakukan pencatatan atas persediaannya. Nah, kita masuk ke menu ini, ke aplikasi ini. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah kita akan melakukan nyatet nih, kita barangnya apa aja. Di sini ada kertas, tinta printer, sama spidol. Klik referensi ke tabel barang. Gimana caranya? Ada kertas. Nah, di sini kita klik tambah. Kita mau kertas kan? Kita bisa cari kertas. Ini kertas HVS. Ya kan? Kita namain misalkan kertas, apa itu namanya? Kertas A4. Kertas A4. Kayak gini. Satuannya adalah kemarin rim. Aku takut dimarahin. Bener nggak sih? Satuan? Bener, 100 rim. Oke, simpan. Terus setelah itu kita nambah. Apalagi? Kertas lagi kan? Kertas HVS. Terus ini adalah kertas F4. Sebanyak 100 rim satunya. Kita klik simpan. Terus setelah itu tambah ini tinta printer. Tinta atau toner. Mana ya? Stempel tinta cetak. Yang ini kayaknya. Bener nggak sih? Ya ini. Nah, terus pilih tinta printer. Pintar. Satuannya apa? Buah. Terus klik simpan. Terus tambah Tinta lagi. printer tadi apa, Dan? Cetak, tinta cetak tadi. Yang cetak. Oke, makasih. Sama. Terus habis itu kita klik spidol. Kalau nggak ada. Kalau ada, pilih aja yang ATK. Maksa. Jangan.
pilih ATK. Cari ATK yang di sini, barang habis pakai. Terus ini, spidol itu apa namanya? Alat tulis kantor. Alat tulis. Berarti maksudnya alat tulis. Namanya adalah spidol. 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 Dia satunya apa ya? Sebanyak 10 lusin. Lusin. Simpan. Nah, ini mungkin. Sudah lusin. Nah, itu. Terus setelah kita nyatat semua kode barangnya, kita keluar. Nah, di sini kita akan melakukan pencatatan rekaman transaksi yang di sini gitu. Kita klik transaksi, ini kan beli semua nih part-partnya, ya kan? Jadi masuk ke persediaan masuk, pembelian gitu. Sebenarnya ini tuh aplikasinya nggak terlalu susah, mudah karena alurnya ya gitu-gitu juga gitu. Mau beli keluar tuh ya sama gitu. Ini klik pembelian. Di sini kita tambah. Nah, kita masukkan. Di sini kita beli kertas F4, ya Allah ini di aja. Nah, di sini ada kertas F4. Kita masukin di sini. Cari kertas F4. F atau aduh. Oh iya. Iya, bentar. Iya. Nah, ini nomor di sini tuh sebenarnya sesuai dengan BAST-nya. Nggak ngerti kosong aja. Terus di sini tanggal dokumen 03/01/2019. Sama ini nanti tanggal bukunya. Nah, kita pilih kertas A4. Nah, jumlahnya berapa? Kita beli 100 rim. 100 rim. Terus harga beli satuannya adalah 50.000. 50.00. Terus akunnya tadi 521.11. Itu karena ini di satu bukti yang sama, ya kan? Ini kan tadi aku satu bukti yang sama kan. Nah, kita klik misalkan ini apa namanya? Beli apa sih itu? Kertas A4. Kertas A4. Kita klik simpan. Terus karena ini di satu bukti yang sama, aku tambah barang. Apa itu? F4 kan? F4. Berapa rim? 1 rim. Satunya 60.000. Kode akun yang sama, beli kertas F4. Simpan. Terus tambah lagi. Apa itu? Tinta printer. Tinta. Diisi berapa? 10 buah. Harganya 1.500.000. Nah, terus beli tinta printer. Dan bentar. Ya. Cara ngubah tahun anggarannya gimana? Aku ini tanggal tidak sesuai dengan tahun anggaran. Kamu ke arah sini dulu BAST, kamu klik ubah ini dulu, terus habis itu pindah ke sini. Gitu. Gimana? Bisa nggak? Bentar. Gimana? Ke BAST. Kamu klik di bagian BAST dulu. Kamu di oke dulu, terus pindah ke BAST, isi BAST, terus dokumen ini diblok, terus diganti ke 2019. Bisa nggak? Ini tanggal dokumen tidak sesuai dengan tahun anggaran. Kamu pakai tahun anggaran berapa? 2020 atau 2019? Iya, coba pas login. Jadi gini. Iya, 2018. Oh, berarti login dirubah pas login. Nah, pas login pakai 2019. Jadi di sini nanti juga 2019 gitu. Kalau loginnya pakai 2020, di sini 2019 nggak bisa gitu. Kayak gitu. Oke. Kasih. Udah. Sama-sama. Makasih juga, Bal. Nah, ini tinta printer 10 buah. Ini udah beli tinta printer, simpan. Satu lagi, kita beli spidol. Spidol 10 lusin. 10 lusin harganya 150. Tadi kamu bilang dia karena satu kesatuan, makanya tambah barang. Nek beda apa? Itu kan tadi kan kita satu kesatuan, 27,5. Nah, karena ini satu bukti gitu loh. Aku nyatanya satu bukti. Satu bukti. Nek misalnya gitu. Misal beda, ini kan klik simpan nih. Nah, ini satu bukti. Kalau udah selesai. Kalau beda nanti di sini tambah gitu. Karena buktinya beda. Kayak gitu. Contohnya di sini apa sih? Misalkan kamu di satu nota, kamu beli bolpen, beli pensil, beli kertas HVS, beli stop mark, kayak itu kan bisa tuh satu nota gitu. Nah, itu satu nomor bukti. Nah, tapi kalau dipisah ya beda.
Yang satu pakai karet merah, satu pakai karet Jadi hijau. simpan sih kayak yuk lagi, mulai lagi. Iya, Oke. lanjut. Udah, kalau ini udah dicatat ya udah gitu. Udah selesai di bagian transaksinya ini. Ini udah nyata tadi, udah selesai. Terus berikutnya masuk ke transaksi tanggal 5. Nomor 5 itu membayar tunai, pembelian Epson. Nah, kita beli printer kepada CV apa aja ada. Printer merupakan di sini 53 merupakan salah satu peralatan dan mesin. Maka di sini kita harus persiapkan aplikasi Simak BMN. Nah, ini ya. Ini yang gambarnya kayak Crash Bandicoot. Nah, di sini karena aku belum setting, maka aku masuk ke menu admin terlebih dahulu. Makanya di sini penting untuk melakukan setting besok sebelum kita kelas. Kalau bisa sih nanti malam di setting gitu ya. Kita ambil referensi, kita masukin lagi waktu PBW. Kan belum ada 005, 01, tadi 0252, salah. Benar nggak sih, Bogor kan? Oke, di Bogor. Terus kita tambah. Nah, terus setelah itu, yang bawahnya ini PBB, KPB. Masukin 05, 01, 0252. Iya, maksudnya ini. Nah, ini KPB-nya aku lupa. Dia ngikut yang di Ngano. Yang di Ngano. Dia apa? Ini nggak bisa di Ngano atau minimize? Nggak bisa di SAS tuh. Ini ada. 097 645. 097 645. Ini kalau bisa KPB-nya harus sama ya, karena nanti sinkronisasi pindah data dari sana sini harus kayaknya dia butuh identified kodenya. Jadi kalau misalkan beda ya salah, ya susah nanti. Gak tahu sih, aku belum pernah sebenarnya ya. Cuman ya baiknya itu disamakan. Gitu. Di sini adalah pengadilan apa namanya? Ya Allah, pengadilan akhirat, pengadilan negeri Bogor. Negeri Bogor dan planet Bekasi. Oke, kalau udah keluar BGT, kita setup user. Nah, di sini kita tambah terus gitu. Sama kayak user Bogor tadi kan. Bogor. Tadi untuk keluar bentar, mundur sih kayak habis dari KPB selesai terus user, utility, user. setup user. Nah. Terus di sini pilih nanti yang pengadilan negeri Bogor. Terus di sini KPPN-nya itu dipilih yang Bogor. Oke, ini agak unik nih. Di sini kalau diketik Bogor nggak muncul karena pengetikan dia adalah pakai space. Kurang asam. Dia spasi Ogor kayak gitu. Kayak gini. Terus KPKN-nya ini ada Bogor baru. Jadi seperti itu. Kalau sudah, ini pakai kantor daerah ya sama ya. Kita klik simpan. Nama ID sudah ada. Oh, berarti aku ganti deh. Langsung, aku udah lupa. Kayak apa ya? Simak. BCR. Ini jelas banget. Namanya cuma BCR. Yang silat ya. Oke, kalau udah klik simpan. Nah, udah ini doang itu saja. Terus keluar. Simak BGR. Nah, terus kita masuk pakai akun yang tadi. Kita log off, masuk ke simak BGR. Simak BGR. Oke, nah terus ke transaksinya dulu, SAS-nya dulu. Di sini kita membayar tunai pembelian printer Epson kepada CV apa ada aja 2 juta dipungut pajak terkait dan disetorkan pada hari yang sama. Uang kita masih berapa sih di bendara tadi? Masih bisa. Masih 2.500.000-an ya. Berarti di sini makanya UP karena biasanya kalau LS ya ada tulisannya LS. Nah, inilah. Di sini bayar ke itu kan. CV apa aja itu pokoknya. Kita ke tadi karena ini transaksinya pakai UP, kita bikin namanya kwitansi. Kita bikin kwitansi, kita rekam, terus pemakainya non, terus proses,
proses. Asem, aku lupa. Dia akunnya adalah makanya 532111. 532. Nah, ini belanja modal, peralatan, dan mesin. 532111. Dua-duanya juga sama sih. Oh, di 2 juta kayaknya di sini deh. Kayaknya. Ini udah 2 juta. Taruh aja di sini. Nah, terus ya udah kayak gitu dong. Iya, sorry. Ya Allah, aku terlalu cepat terus dari tadi. Sorry, Jess ya. Dan kawan-kawan. Mantap Makasih kalau berarti wis ready. durung, Mat. Maksudku, nganu. Aku tuh mengejar waktu. Kan tadi kalian bilang, malamnya mau belajar. Oh, Jadi- lanjut ayo. Nah, Jess, udah belum Jess? Jadi di sini kan tadi masukin kan. Bagian ini tadi diminta nih. Akunnya ini. Nah, ya cari yang akunnya itu, dan karena di sini tuh dia mau pengeluaran 2 juta, di sini 2 juta, ya pakai sini aja gitu. Pengolah data dan komunikasi. Nah, ini kalau ini untuk kendaraan bermotor gitu loh. Ini untuk pengolah data dan komunikasi. Seharusnya ya di soal tuh kalau dijelas tuh lebih enak gitu, lebih clear gitu. Cuma karena ini kebetulan bisa dianalisa, ya di sini kan berarti maksudnya 2 juta. Kita masukin 2 juta. 200 caranya biar kalian tidak mengalami error adalah di blok terlebih dahulu. Kalau kayak gini ya, ini kan tak tulis nih 20000. Bisa jadi munculnya 2 juta. Nah, kayak gitulah, pokoknya error. Aplikasinya soalnya ya gitulah. Kalian blok dulu. Jadi kalian taruh kursor di sini, terus blok Ctrl A, baru tulis 2000000. Itu bisa meminimalisir terjadinya typo. Nah, 2 juta. Terus klik proses. Terus masukin ininya. Nggak ngerti, 2 aja. Terus habis itu masukin untuk pembayaran. Bayar apa tadi? Printer Epson. Eselon 1. Hah? Eselon 1 di mana? Oh, yang UAKBP. Oh, eselon 1-nya. Lupa tadi. Bentar. Ini ya wilayah ya. Ini nih 000 01 252 01. Eselon 1-nya 01. Gitu. Nah, ini kita beli printer Epson. Kotanya ini Bogor, tanggal berapa tadi? Ini tanggal 5. Tanggal 5 Januari 2019. Perusahaan penerima. Tadi CP ada apa sih? Aku lupa namanya. Ada apa aja ada, ya Allah. Apa aja ada. Kayaknya itu nggak apa-apa nggak sih? Cuman yang penting Iya. tanggalnya harus bener. Iya benar. Nggak di. Yang penting tanggalnya yang di dekat kota itu yang harus sama. Periode enggak, kalau ini periode di sininya emang, tapi kalau di bagian ini transaksi di sininya. Nanti kalau misalkan ini tuh sebenarnya buat ngelihat view-nya tadi. Ini nggak ngaruh sebenarnya. Coba ya, ini Februari tadi, tapi nanti tetap bisa karena di sini aku nyatet tanggalnya di tanggal 5 bulan 1. Nah, terus di sini dicatat pajak juga nih, dipungut pajak-pajak terkait. Ketika kita beli printer, apa sih yang dipungut? Aku nggak ngerti. Lupa. PPN, PPH. Jadi nanti angkanya bakal agak jelek karena dia 2 juta pas sih. PPN 10%. Anggap aja PPN ya. Nah, kan benar kan? Sama PPH 22, PPN-nya 1,5. Ini dia barang. Ya, angkanya kayak gini. Kok 0,1, 10. Nah, gini, angkanya jelek karena dia 2 juta pas. Biasanya 2.200.000 gitu. Jadi lo tinggal masukin doang. Kalau udah klik simpan. Data pajak disimpan, iya. Oke, rekaman kwitansi berhasil. Nah, ini Februari itu buat ngeliat di sini, Bal. Jadi ketika kita klik di sini, kita ganti ke Januari, itu ada printer ATK persediaan sama printer Epson. Gitu. Nah, terus habis itu kita ngapain? Oh, belum beli. Tadi baru nyatet kwitansinya. Nah, terus di sini sama nih ada 3 kasusnya. Kita habis nyatet kwitansi, kita beli, pungut pajak, start pajak.
Terus juga sama kan, ini Februari, Januari buat melihat ini. Rekam, tadi beli itu berarti transaksi UP. Kita pilih, nah ini ada kwitansinya, buktinya apa? Ini printer Epson 2 juta. Kita pilih, terus kita pilih tanggal transaksinya. Nah, jangan salah itu yang di sini. Tadi tanggal 5 bulan 1 2019. Terus rekeningnya kembali kemana? Ke sini. Akunnya apa? Akunnya 532 111. Benar nggak sih? 532. Oke, benar Pak. Nah, setelah udah dimasukin ke sini, kita klik simpan. Oke, jadi uangnya sekarang tinggal 500.000. Nah, setelah itu jangan lupa pungut pajak. Pungut pajak itu kita klik rekam, kita pungut pajak di 09. Kita klik pilih. Setelah pilih deh pajaknya. Nah, jangan lupa untuk diganti tanggalnya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 5 bulan 1 2019. Kita klik simpan. Salah. Bener deh. Nanti yang store yang di sini. Kita klik OK. Nah, uangnya bertambah kan? Setelah itu kita store. Kita klik rekam. Kita klik start pajak. Pilih. Terus kita pilih pajak yang akan kita setor. Terus kita pilih tanggal penyetorannya. Kita kasusnya tanggalnya sama kan? Tanggal 5 bulan 1 2019. Setelah itu kita klik simpan. Oh iya lupa, iya tadi aku bilang di sini. Ini diisi NTPN sama NTPB. Isi aja ngasal. Nggak tahu, soalnya karena nggak ngerti, jadi diisi ngasal. Oke, setelah itu klik simpan. Selesai deh, uangnya tinggal 500.000. Nah, ini adalah transaksi sampai di tanggal ini. Nah, karena ini tuh beli, sebentar ya. Singkat. Nah, karena tadi apa ya? Tadi kan kita beli ini printer. Printer ini merupakan aset kan, makanya kita harus nyatet juga di ini. Nah, kita masuk ke menu aplikasi Simak. Terus kita klik di bagian transaksi BMN. Nah, transaksi BMN ini berlaku kalau kita beli BMN gitu. Nah, ini perolehan BMN. Kita perolehan berasal dari pembelian. Kita klik di sini. Pembelian. Kita beli saldo, beli apa gitu. Terus kita klik, bentar. Kayaknya udah langsung di sini deh, aku lupa. Iya, di sini. Kita klik tambah. Nah, terus di sini ada nih. Hampir sama kayak persediaan tapi nggak sama gitu. Karena apa? Karena di sini angka udah pilih di sini. Aku ngalamun sepersekian detik. Iki mau dapetnya dari mana? Oke. Ini. Jadi kita di transaksi di sini. Terus transaksi BMN. Oh ya. Perolehan. Kita dapat BMN dari pembelian kan. Kita klik sini pembelian. Kita beli BMN. Kita klik tambah. Nah di sini karena kita beli itu printer. Ya kita cari yang di situ asetnya printer. Yang bedain dari itu adalah kita nggak nyatet di referensi dulu gitu loh. Kok aku nggak ada menu transaksi BMN? Oke, di setting tabel ruangan. Oh iya, betul Rafli. Harus setting tabel ruangan dulu. Oke. Makasih, Bli. Safa, ketika Safa nggak ada transaksi BMN, kemungkinan besar Safa pakai satkernya bukan ini. Karena yang kalau pakai satker yang Kemenkeu itu cuma ada transaksi KDP apa ya? Atau bahkan nggak ada 2 transaksi ini, cuma ada tabel, buku, penyusutan. Ini aku nggak hafal sih, pokoknya intinya nggak ada tabel ini 2 ini kayaknya menu ini. Oke. Nah terus apa namanya? Saya sebentar. Nah di sini tadi kita melakukan pencatatan itu dulu. Apa namanya? Nyatet tabel ruangan di tabel referensi. Di sini ada tabel ruangan, ada tabel penandatanganan, terus tabel apa namanya? Apa lagi nih? Di sini kayaknya. Bener kan Fli di sini ya? Jenis transaksi. Iya benar sini. Tabel ruangan ini. Tanda tangan juga nggak sih? Iya. Ya. Jadi kita satu ruangan sama itu dulu nanti tanda tangan. Nah, di bagian ini kita klik tambah. Nih, masukkan kode atau nama ruangnya. Ada bukan di sini.
Iya, tadi persediaan style juga. Nanti yang penandatanganan. Karena itu buat pelaporan kan, nanti buat cetak-cetak nggak sih ngefeknya, Fli? Iya gitu. Nah, terus di bagian ini kodenya misalkan 001 aja ya. Enak. Ini bisa gue nggak sih 001? 001 gini jadi. Nama ruang, misalkan ruang apa ya? Tata usaha. Ini gimana sih? Ya udah tata usaha gini aja. Wah, ngerti. Ruang TU kayak sekolah. Nama page ruangan, misalkan sebagai enggak. Terus NPP-nya masuknya aja. Terus udah kayak gini doang kan. Terus kita klik simpan. Udah, kita berhasil membuat satu ruangan namanya ruang tata usaha. Kodenya 01 gitu. Terus keluar. Nah, ini tabel penandatanganan juga diisi. Ya, ini buat pelaporan. Nanti efeknya ke itu sikat kita cetak laporan ada nama-namanya gitu. Tambah itu namanya siapa? Misalkan Rafli. Jabatan kan kepala kantor. Ini penanggung jawab ya benar. Kepala kantor. Terus NIP ya. Kalau nanti tuh kita melakukan tadi yang di tabel ruangan, tiba-tiba dia muncul ada namanya transaksi BMN gitu. Kenapa? Tadi kan yang nggak ada di Safa tuh transaksi BMN kan? Yang apa? Yang nggak bisa. Safa. Siapa sih yang nggak ada tadi itu loh? Safa tadi nggak ada. Nah, itu berarti kalau kita sudah melakukan tambahan tabel referensi tabel ruangan tadi itu, di tabel ruangan itu dia tiba-tiba ada gitu. Kalau kita udah nambah tabel ruangan, enggak. Satkernya. Jadi ketika Safa tuh kayak ada Safa nggak? Safa tadi pakai satker apa, Saf? Karena kalau aku dapat info dari Hafid, itu kalau satkernya memakai satker Kemenkeu, itu nggak ada transaksi Iya, payment. tadi aku salah. Di awalnya. Iya kan? Oh iya, iya. Berarti ya, di awalnya tergantung. tadi pakai kode 015 bukan 005. Nah, itu. Oh, berarti ngaruhnya ke situ. Oh ya. Oke dong. Dan tadi kode barang atau NUP apa isinya? Yang apa? Kode Kodenya barang 001. atau NUP. Barang. Heeh. Sebentar. Saya keluarin ini. Kode barang di mana tuh? Yang sampingnya NIP PJ ruangan. Oh, itu dikosongi. Yang bagian situ kosongi. Nah. Kota mana ini? Kota Bogor. Waduh, mending. Waduh. Oke, terus keluar. Habis itu tadi kan ke transaksi BMN. Kita perolehan BMN, pembelian. Kita klik tambah. Nah, di sini pilih asetnya nih. Ini ada nomornya. Kita klik di sini titik 3 ini. Titik 3 mau anak kok. Klik titik 3, terus pilih tadi printer. Ada nggak ya? Printer, aduh. Yang mana ya? Printer scanner. Teleprinter, printer yang mana? Ini nih, printer aja inilah peralatan personal komputer. Nih ya, karena dia nggak dibilang apa. Sama aja sih, bebas. Yang penting printer gitu kan. Kita pilih ini, misalkan ada printer. Pilih, terus di sini nomor asetnya berapa gitu. Nomor 1 kan. Aduh, salah mencet. Kita pindah ke sini, jumlah itemnya berapa. Karena itemnya beli 1, ya kita klik 1 gitu. Terus nomor urut pendaftaran. Nah, ini kan kita belum pernah nyatet apa-apa sebelumnya. Jadi biasanya 1, akhirnya 1 gitu. Tanggal perolehan itu pada saat kita beli. Kapan kita beli? Kita beli tanggal 5 bulan 1 2019. Nah, tanggal pembukuan ini sebenarnya apa ya? Kalau secara konsep tergantung pada saat kita ngebukuin gitu loh. Jadi bisa aja kita beli tanggal 5, terus kita ngebukuin tanggal 6. Tapi karena nggak mau ribet, samain aja. Pembukuannya adalah pada saat perolehan itu gitu. Tanggal pembukuannya tanggal 5 bulan 1 2019. Nah, terus habis itu di sini kuantitas nilai aset per item itu adalah belinya, harganya berapa gitu.
Tuh nggak bisa diminus lagi. Nih, dia belinya berapa? 2 juta gitu. Masukkan 2 juta. Nah, 2, 0. Nah, terus di sini tambah SP2D. SP2D ini adalah SP2D. Nomor SP2D muncul nggak? Bentar, aku lupa di sini tuh ada anak BMN nggak di sini? Karena di sini tuh belum di GUP kan, coy. Nah, berarti stuck dulu di sini nih. Karena SP2D ini berdasar SP2D GUP harusnya. Jadi setelah disahkan pembeliannya, baru dimasukkan. Oke? Jadi BMN aku pause dulu di sini. Nanti setelah, iya, oke. Nanti kita balik lagi ke BMN. Nanti setelah SP2D GU. Nah, jadi di sini, jadi kita masih utang di BMN ya. Nah, oke. Jadi transaksi ini kita lewat, maksudnya yang BMN-nya kita lewat, dan itu dianggap setengah selesai. Terus nomor 6, membuat dan mengirim DRPP untuk data pembuatan SP. Cuma di aku tak tahu. Apa? Halo. Dari basket. Masuk nggak? Halo. Aku cuma denger Sumpah. Masuk dan. Masuk nggak? Masuk. Aku tak lanjut ya. Kok agak putus-putus? Apakah ini jaringanku? Oh iya, putus-putus. Benar berarti. Ya, aku soalnya agak putus-putus juga. Berarti jaringanku bukan. Bentar. Kalau ngomongku berarti. Ini lancar enggak, Mbak? Saiki wes. Oke. Tapi elek kok channel jaringannya. Lanjut ya. Oke, jadi di sini bagian PMN. Tadi aku SP2D tiba-tiba langsung gitu. Yang bagian SP2D tadi itu loh. Terus jadinya dia gimana? Langsung ke skip. Ya, aku lewat dulu karena aku butuh SP2D. Jadi gini, apa yang mendasari kita melakukan pencatatan ini? Apakah barang yang kita beli itu sudah disahkan atau belum? Itu. Jadi pengesahan atas pembelian menggunakan UP itu kan lewat SP2D, benar nggak ya? SP2GUP gitu kan. Makanya ketika SP2GUP, belanja kita itu sudah disahkan. Berarti itulah yang menjadi dasar bahwasanya pembelian ini tuh negara mensahkan pembelian aset ini ketika udah terbit namanya SP2D GUP gitu loh. Nah, karena belum terbit SP2D GUP, maka barang ini belum bisa dibilang negara mengesahkan gitu. Meskipun kita udah beli barangnya gitu loh. Secara apa ya? Ya pokoknya kayak gitu kalau aku bayangin. Makanya di sini butuh nomor SP2D. Jadi aset ini itu sah atau enggak gitu. Nah, kalau SP2D kan dia udah disetujui sama KPPN, udah sah artinya pengeluarannya. Maka udah berhak kita akui sebagai aset gitu. Nah, karena di sini belum ada SP2D, maka kita tunda dulu pengerjaannya gitu loh. Nah, kita masuk ke nomor 6 nih. Dia aku tak berhenti, putus-putus. Yang lain putus-putus nggak sih suara? Terus terkait nomor urutnya tuh dia tadi karena dia pertama dia 1. Nah, nomor akhirnya? Nomor akhirnya 1 juga. Nah, nanti nggak bisa ada lagi. Nah, nomor urut dan akhir itu tergantung sama dia beli barangnya berapa. Ketika kita beli barangnya itu misalkan beli 2 ya, yang 1 itu nomor urut, berarti awalnya 1, akhirnya 2. Nah gitu. Misal nih, kasusnya gini, kita tanggal berapa ini sekarang? Misalkan tanggal 9 itu beli printer 1. Nah berarti awal 1, akhir 1. Misal tanggal 10 kita beli printer 2. Maka kita nyatetnya awalnya 2, akhirnya 3. Mudah nggak? Karena kita belinya 2 printer. Nah, misalkan tanggal 9, 10, 11, tanggal 11, kita beli 5 printer. Berarti kita nyatet tadi terakhir kan 3. Pencatatan pertama 4. 4 tambah 5 berapa? Sampai 9 gitu kan. 4 sampai 9 kayak gitu. Ya. Oke. Balik lagi ke konsep yang ini tadi, di sini SP2D itu menjadi dasar bahwasanya aset ini tuh udah disahkan pembeliannya oleh KPPN, oleh negara gitu kan. Karena belum ada SP2D GUP, maka kita tunda pencatatannya. Nah, di sini tanggal 6 membuat dan mengirim DRPP untuk pembuatan SPP GUP dari kwitansi yang ada. DRPP ini daftar rincian apa ya?
Aku lupa namanya. DRPP ini dibuat di bagian sini, gitu, di bagian bendahara. Gitu. Jadi kasusnya adalah bendahara itu bikin daftar pengeluaran kayaknya. Aku lupa penjelasannya apa. Gitu. DRPP ini, bikin RUH DRPP, diklik. Nah, dari sini, ini tahunnya kita ganti menjadi 2019, periodenya periode Januari 01. Salah, benar. Ya Allah. Nah, terus di mana? Di sini. Oke, bentar, sorry, nangis banget. Bentar. Oke, aku ulangi. Jadi dari sini bendahara pengeluaran ke RUH mana itu DRPP, kita klik karena di sini tanggal 6 ya. Tanggal 6 ini mau bikin SPP GUP. Klik DRPP tadi periodenya kita ganti jadi 1, terus tahun 2019. Nah, buat kalian yang udah nge-type berapa satker, pastiin di sini satkernya sama ya. Yang kayak gini 097 gitu. Tapi biasanya sama sih karena udah pakai itu. Dan periode ini nih bulan nggak? Apa? Ya, periode bulan tahunnya 2019. Terus habis itu kita klik rekam. Nah, di sini kita masukin nomornya berapa karena nanti ngasal. Terus tanggal di sini, oh ini kita klik titik 3 dulu. Klik titik 3. Nah, di sini ada pembebanan belanja yang 52 sama 53. Ya kan? Ini dua hal ini itu dibikin DRPP terpisah aja. Kenapa? Karena nanti di bawah itu ada pertanggungjawabannya beda gitu. Kenapa? Gini loh, yang ini kan belanjanya 52 kan. 52 itu nggak dicatat aset. Jadi nanti apa namanya SP2D-nya nggak tahu sih, ininya DRPP-nya dipisah aja, gampangnya gitu. Nggak tahu aku mau ngomong apa, bingung masalahnya. Ini yang ini, terus ini tanggal berapa ini? Tanggal terus itu tadi tanggal 6. Oke. 06 01 2019. Departemen ini jenisnya GUP. Pejabatnya adalah tadi berapa ya? Yang PPK berapa, Fli? 2 ya? Ya, PPK 2. Alamatnya aku nggak hafal ya. Jalan mana itu? Jalan di Bogor. Ya, itu aja. Kotanya Bogor. Nah, terus setelah ini, di sini masih kosong. Daftar rincian pengeluarannya kosong gitu loh. Kita klik di sini tambah. Nah, ini kita beli ATK persediaan tadi 27.500. Kita pilih. Nah, ini. Kita men-DRPP-kan ini kan. Nah, kalau misalkan, apa namanya, udah kita klik simpan. Data DRPP tersimpan. Nih. Terus itu juga bisa rekam lagi satunya. Yang ini. Kita masukin misalkan nomor 2. Kita pilih. Yang ini bebannya. Pilih. GUP juga. Jalan sama. Kita tambah bebannya yang tadi printer Epson. Kita pilih. Nah, terus disimpan deh. DRPP disimpan. Di sini ada 2 DRPP. Mana nggak muncul? Nggak muncul, coy. Tanggalnya jangan-jangan aku salah. Ya kan benar. Stop. Tanggal berapa tadi? Ya Allah. Beban banget. Itu tanggal berapa? 29. Ya Allah. Ya Allah. Mana harus per bulan lagi nyarinya. Ini apa nih? Oke, ubah. Ya Allah. Tanggalnya 06/01/2019. Ya, biasanya kayak gitu, kesalahan-kesalahan kayak gitu, kesalahan teknis tuh kemungkinan terjadi. Jadi, telitilah. Ya Allah, susah banget. Tanggal 1/1/2019 ya, teksek. Ini ada nih 2 DRPP. Kan? Nah, terus setelah itu, kita klik keluar. Nah, setelah bikin DRPP, salah. Kita, kirim DRPP-nya. Lupa. Tanggal berapa tadi? Bulan 1, 2019. Ini DRPP ini kita centang, ini juga centang, satu-satu berarti. Kita centang, kita kirim. Nah dia akan terbentuk di ini. Namanya adalah, ini satkernya, 09 sekian-sekian, ini adalah nomor DRPP-nya. Gitu loh. Nomor 000 ini adalah nomor ini, KDBP, kode BPP, alias si bendaharanya. Kayak gitu. Jadi nanti yang diambil yang ini, yang nomor 1. Nah, kalau yang mau belanja yang Epson, yang ini, itu yang 2, kita kirim juga. Kirim. Nih, dia yang nomor 2. Udah.
Gitu. Ini fungsinya buat apa? Nanti di di SPP yang PPK itu. Klik OK. Setelah kita Dan selesai membuat yang printer Epson nggak muncul pas habis DRPP. Gimana? Yang printer Epson. Tanggalnya mungkin. Coba dicek di tanggal ini 2 Februari 2021. Kayak tadi aku kan salah tanggal. Muncul nggak? Coba dicek. Muncul nggak? Halo? Oh iya, ada. Oke, ya kan salah tanggal kan. Gitu, Saf. Jadi diedit, diubah, diganti. Nah, setelah kita melakukan pencatatan di RPP, what next? Kita pindah ke modul PPK. Kita buat SPP. RUH SPP. Kita mau melakukan GU. Kita rekam, shortcut-nya pilih. Nah, jenis SPM yang kita gunakan adalah ganti UP, nomor 5. Nah, di sini nomornya diminta nggak ya? Nomornya nggak ada. Oh, ini ada GUP tapi udah pakai ini aja deh. Kalau nomornya tak samain semua. Dan tadi aku pakainya 11 digit. Segini aja, biar sama nanti. 295. Oke, ini tanggal 6 ya tapi ya. Jadi aku mau samain aja, biar sama. Ini tadi tanggal 6 itu adalah, aduh, ini tadi tak kurang 1. Bener deh. Gimana sih, Dan? Ya Allah, ini tanggal 6, 01/2019, ya kan? Terus kita klik di sini di RPP. DRPP-nya mana? Tuh. Tadi di folder Allah lupa. Kayaknya di apa ya? Aplikasi, tas. Nah, ini DRPP. Oke, sih benar. Di sini ada 2, ada yang sini, ada yang ini. Coba yang klik ini, oke. Nah, ini muncul 27, terus DRPP-nya tambah lagi, bisa nggak ya? Nggak tahu sih, aku bingung, lupa. Oh enggak, berarti ini harus satu-satu ya? Tapi 29. Aku timbul suatu pertanyaan, apakah ini bisa digabung? Karena di sini, soalnya minta gimana? GUP nomor sekian, sebesar 29. Berarti dia DRPP-nya jadiin 1 gitu. DRPP-nya jadi 1. Sebentar, aku pause dulu sebentar di sini. Aku coba ketika DRPP-nya tak bikin 1, apakah di error atau enggak. Tapi nggak bisa loh. Ya, tadi tuh seingatku dia 2000.